Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal utama yang perlu senantiasa kita lakukan dengan berbagai bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada yang sehat bugar 100%, ada yang 90, ada yang 60. Kondisi kesehatan setiap orang tidak sama, maka jagalah kesehatan kita masing-masing agar kita mampu melewati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu tidak hanya pada ayat-ayat kauniyah saja, melainkan juga dustanya itu terhadap semua alam semesta. Orang kafir juga itu benar-benar tidak mengakui semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam hatinya ada rasa beriman, tetapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, menutupi hati sanubarinya yang lembut, yang benar dusta dan ancaman. Setiap orang tanpa disadari berpotensi melakukan perbuatan dusta. Dusta terhadap dirinya sendiri, dusta terhadap suaminya, ataukah dusta terhadap anak-anaknya. Baik itu disadarinya dengan sengaja terang-terangan untuk berdusta dalam rangka untuk menutupi kekilafannya, ataukah dusta yang belum dipahami, yang belum dimengerti sehingga melakukan perbuatan dusta. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, mari kita bersama-sama sejenak konsentrasi, santai, rileks, biar nanti sepulang dari kajian ini kita bisa memahami dengan baik, sehingga kehidupan kita dapat melaksanakan kehati-hatian dengan sebaik-baiknya. Wih, lulus sekolah SD atau SMP, aku itu kuliah harus ngerti bener salah. Padahal perbuatannya tadi itu salah. Karena apa? Merasa pendidikannya tinggi, ibu gak pernah mengenyam kampus, akhirnya meremehkan orang tua. Nah, kira-kira Bu, prilakune yoga terus ngoten iku napa manahe orang tua mboten saged pasti ngenes nelongso nak menjumpai perilaku anak tidak bisa diingat, melakukan kesalahan diingatkan tidak bisa, itu orang tua ngenes. Nah, ketika orang tua sudah sakit hati Bu, ngomong sak ngomong kudu diiring. Takutnya nopo keprucut pas kaku. Songong, ngerti songong itu? Songong itu kandangan panggil begedut kayak roti ya kayak meliti. Jadi dikandani nek iku salah, tetapi karena gengsinya itu lebih gede, keangkuhannya lebih besar, akhirnya nopo boten purun diingatkan sama orang lain. Ini penting Bu, terutama pada anak-anak yang sudah remaja, remaja atau sudah mulai dewasa, waktunya masa-masa kalau sudah kuliah itu menjelang kerja atau nikah.
Kadang-kadang nasihat orang tua mungkin merasa pendidikannya itu tidak sebanding dengan pendidikan anak-anak. Kadang-kadang catatan 5 juta, ongkone ilang siji. Kecepatan nulisnya Bu, tinggal 500. Tulisannya salah. Gelundung. Kalau di sekolah ataukah di perusahaan sebagai juru bayar keuangan atau sebagai pajak, itu berpotensi dusta terhadap tulisan. Dusta yang paling gampang itu masalah duit, masalah uang. Makanya harus hati-hati. Dusta dalam bentuk tulisan. Misalkan membuat karya ilmiah seseorang diplagiasi, ditulis judul namanya sendiri. Itu juga bentuk dusta secara tulisan. Ataukah dusta terkait tulisan, misalkan membuat berita Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal utama yang perlu senantiasa kita lakukan dengan berbagai bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada yang sehat bugar 100%, ada yang 90, ada yang 60. Kondisi kesehatan setiap orang tidak sama, maka jagalah kesehatan kita masing-masing agar kita mampu melewati bulan Ramadan ini dengan sebaik. Bisa aman berikutnya. Ketika seseorang pernah berdusta ataukah bohong, menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya, suatu ketika ada masalah lagi, ketika dikejar, wah gigi alasan apa meneh dan lolos misalnya. Kalau sudah pernah dusta satu kali, maka ada potensi di lain hari, lain kesempatan akan melakukan kedutaan yang lainnya. Karena apa? Dalam rangka untuk menutup-nutupi sesuatu yang tidak pernah ada padanya. Kita ini hidupnya di lingkungan Surabaya, keras dibandingkan mungkin di Lamongan, di Nganjuk ataukah di sekitarnya, lebih keras di Surabaya. Maka ucapan yang terlontar melalui lisan kita itu sesungguhnya harus penuh kehati-hatian dalam menyampaikan perkara-perkara, baik itu masalah perkara yang hak. Tadi sudah kita sampaikan contoh-contohnya bagaimana seseorang berdusta secara lisan, menyampaikan sesuatu yang tidak pada kenyataannya, membohongi orang lain, itu juga berpotensi dusta pada diri. Yang kedua, dusta secara tulisan. Misal, pek gampang nih, adakah yang tidak mengenal arisan di lingkungan masyarakat? Hampir seluruh warga Tanjung Perak itu paham masalah arisan. Bu, hati-hati terutama yang bagian pencatatan. Istilahnya itu borok atau bandar. Kalau
misalkan tonggo-tonggone masyarakat itu nitip, Bu nyuwun ngapunten nih, saya nggak bisa hadir, saya nitip nggih. Bu, 266. Lali, winginane 2 dina 3 dina gak pernah hadir sehingga nitip. Mari ngono kurang fit tadi. Habis anak gua. Jadi apa namanya? Ya. Kalau orang-orang kafir itu senantiasa menutupi kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kesombongan yang mengidap di dalam hati. Sekalipun hati itu hanya segenggam tangan, nek jenengan motong ayam atau motong kambing di demuk niku lentur, gembuk oleh Allah. Ibu yang sedang posisi merana atau sedih itu khawatir diijabahi oleh Allah. Nek pas diijabahi dengan doa yang jelek itu yang susah di putrane panjenengan kembali ngeten panjenengan. Maka harus hati-hati di dalam menyikapi buah hati. Nih, sampai bolak-balik kok senang berkata-kata tidak sesuai yang kebenarannya ada. Kok sering bujuki misalnya. Nah, maka kita sebagai orang tua cara menasehatinya yang sari, cari kata-kata sing lembut, sing kira-kira saged masuk ten sanubarine putra-putri kita. Insyaallah saged Bu. Al-kadhib al-ikhbaru bi khilafil waqi, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Diiling-iling, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Kira-kira nopo? Bisa dipikir dulu sejenak sambil dievaluasi. Pernahkah diri kita melakukan itu? Terus secara istilah, al-ikhbaru an syai'in bil khilafi ma huwa alaihi amdu au bil ghairi tasabbut. Memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, baik sengaja maupun tanpa hati-hati. Enggak? Pernahkah kita memanggil anak kecil, mungkin putrinya kita, anak kita, ataukah anaknya saudaranya? Le, sini tak kasih sesuatu misalkan. Ternyata sampai lokasi tempat jenengan, anaknya tidak memperoleh apa-apa. Itu sudah kategori dusta. Fulan itu tidak korupsi. Karena ingin menjatuhkan, dibuatlah berita seakan-akan si fulan itu melakukan korupsi. Akhirnya di-broadcast viral. Terus orang yang difitnah tadi itu masuk penjara. Kira-kira berdampak buat bagi kita? Tentu berdampak. Secara hukum energi, kalau pernah belajar sekolah dulu, energi itu tidak bisa hilang. Kalau energinya itu 10, maka tetap keluarannya, inputannya, outputannya juga menjadi 10. Kalau kita melakukan kejelekan sebesar 10, pasti suatu saat 10 itu akan kembali pada diri kita atas kejelekan yang kita lakukan. Terus bahayanya, ketika berita itu sudah surat An-Nahl ayat ke-105. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan
hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Para bunda, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyikapi orang-orang kafir yang menuduh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menciptakan Al-Quran. Kedustaannya orang-orang kafir, masyarakat muslimin, para bunda, tidak tanggung-tanggung menuduh Rasulullah yang membuat kitabnya sendiri, bukan diturunkan dari Tuhannya. Maka hadirlah atau turunlah ayat ini sebagai bukti bahwa yang menciptakan kitab Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 1447 tahun yang lalu, ternyata orang-orang terdahulu itu sudah berdusta. Jadi tidak ada jaminan hidup di masanya para nabi itu perilakunya selalu salihah. 1447 tahun yang lalu sudah ada perilaku dusta. Apalagi zaman sekarang yang sudah jauh dengan nabi. Maka perilaku dusta itu akan sangat berpotensi bagi kaum sekarang. Harus hati-hati muslimin agar kehidupan kita ini benar-benar bisa kita lalui. Kita terkait perbuatan menampilkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan atau kepura-puraan yang sering terjadi di masyarakat. Tonggone punya rumah mewah, punya mobil mewah, terus tidak kalah pamor, cari cara lain. Misalkan apa? Entah itu dengan cara pinjem ataukah dengan cara yang lainnya, akhirnya berperilaku hidup hedon. Artinya kayak glamor, memakai perhiasan, misalkan apa? Mulai pergelangan tangan sampai siku. Mas ini kan larang pamer nah, siku sampai apa pergelangan tangan sampai siku bu, ya nak 10 gram lebih kan ya. Udah beda. Terus sekarang jalan ayun kerincing ya. Kudune lengene gitu agar kehidupan kita ini benar-benar bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Bentuk dosa yang ketiga, dusta secara kesaksian. Contohnya apa bu? Sumpah palsu. Sumpah palsu ini berpotensi ketika seseorang menjadi saksi. Ustaz, kira-kira kalau tidak jadi saksi bisa tidak sumpah palsu? Bisa. Kehidupan kita sendiri berpotensi melakukan sumpah palsu. Misalkan nopo ngambil uang suaminya, misalnya contoh-contoh real saja. Iya betul. Karena takut kalau suaminya marah itu surute metu loro, akhirnya nopo bersumpah. Sumpah demi Allah, abi, ayang misalkan, saya tidak ngambil uang sampean. Misal awal itu tidak karena Allah, maka batal demi hukum. Gitu. Terus kadung poso mulai adzan subuh pada tadi
sampai maghrib, karena tadi niatnya bukan karena lillah, karena Allah, maka batal demi hukum cuma dapat haus dan lapar. Kemeruncung mules nempet sedino gak entuk pahala. Itu gara-gara apa? Dusta karena Niat. Ataukah ingin bersedekah? Iki ngetokno duit gambare juanda. Uang berapa, Bu? Pak Juanda. Juanda. Uang 50. 50. Kalau Pak Karno uang 100. Apa? Dewe aku. ini lho. Kotak keliling nek